Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman kelas sekalian, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan dan juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kali ini. Topik yang akan kita bicarakan yaitu pengukuran dispersi. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu 1. Putri Nur Aminda Wirawati, 2. Ananda Adriana, 3. Saya sendiri Nasyatul Hasanah. Pengertian dispersi. Dispersi atau ukuran dispersi, atau juga bisa disebut variasi, atau bisa disebut juga dengan penyimpangan. Itu adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai individu yang terhadap nilai pusatnya atau nilai rata-ratanya. Ukuran pemusatan itu meliputi min, median, dan modus. Yang telah kita pelajari hanya menitik beratkan pada suatu pusat data saja, tapi tidak memberikan informasi mengenai sebaran nilai pada data tersebut. Apakah nilai-nilai data bervariasi ataukah tidak? Di sini terdapat 3 kondisi variasi data. Yang pertama, ada data yang homogen atau data yang tidak bervariasi. Yang kedua, data heterogen atau data yang sangat bervariasi. Yang ketiga, data yang relatif homogen atau data yang tidak begitu bervariasi. Berikut adalah contoh ilustrasi data yang tadi disebutkan. Yang pertama, data homogen, yaitu nilainya 50, 50, 50, 50, dan 50. Maka nilai rata-rata hitungnya adalah 50. Yang kedua, data relatif homogen, nilainya adalah 50, 40, 30, 60, dan 70. Maka nilai rata-rata hitungnya adalah 50. Yang ketiga, data heterogen, nilainya adalah 100, 40, 80, 20, dan 10. Maka nilai-nilai rata hitungnya adalah 50. Bila kita perhatikan, ketika kondisi di atas memberikan nilai rata-rata hitung yang sama, yaitu sebesar 50. Namun pada kenyataannya, rata-rata hitung pada data yang homogen dapat dengan baik mewakili himpunan data secara keseluruhan. Rata-rata hitung pada data yang relatif homogen cukup baik mewakili himpunan datanya. Sedangkan rata-rata hitung pada data yang heterogen tidak dapat mewakili dengan baik himpunan data secara keseluruhan. Terdapat beberapa macam ukuran variasi atau dispersi, antara lain yang pertama, rank. Rank atau rentang adalah bentuk paling sederhana dari ukuran variasi. Rank atau rentang biasanya lambangnya menggunakan R kecil. Adalah suatu kelompok data yang selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum atau selisih antara batas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Rentang suatu data dapat menunjukkan kualitas data. Baik makin kecil rentang suatu data, maka kualitas data itu akan semakin baik. Sebaliknya, jika semakin besar rentang suatu data, maka kualitas data tersebut semakin tidak baik. Contohnya, diketahui data penjualan suatu barang sebuah toko dalam 1 minggu pertama adalah yang pertama 51, 67, 65, 61, 59, 65, dan 64. Jangkauannya adalah dari nilai 67 turun menjadi 57. Maka sama dengan menjadi 10. Jangkauannya relatif kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa penjualan relatif homogen pada minggu pertama. Contoh yang selanjutnya adalah contoh dari data yang berkelompok. Di sini nilai ranknya adalah dari 878 turun menjadi 160.
maka sama dengan 718. Di sini ada tabel. Misal kelas pertama intervalnya adalah 160, naik menjadi 303, maka nilai frekuensinya adalah 2. Yang kelas kedua intervalnya 302 menjadi 447, maka nilai frekuensinya adalah 5. Kelas ketiga intervalnya adalah 448 menjadi 591, maka nilai frekuensinya adalah 9. Yang kelas keempat nilai intervalnya adalah 592 menjadi 375, maka nilai frekuensinya adalah 3. Dan yang kelas kelima nilai intervalnya adalah 736 menjadi 878, maka nilai frekuensinya adalah 1. Yang B, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata disingkat SR adalah jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data penyimpang dari rata-ratanya. Simpangan rata-rata dalam kurung buka SR dalam kurung tutup SR dalam kurung tutup didefinisikan oleh contoh yang ada contoh di bawahnya. Yang berikutnya, tentukan simpangan rata-rata dari data 21, 23, 9, 17, 14, 12 dengan min data 16. Penyesuaiannya ada di bawah sebagai berikut. Contohnya ada di bawah. Yang C, variansi dan simpangan baku. Simpangan baku adalah akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau akar kuadrat dari variansi. Simpangan baku adalah ukuran simpangan yang paling banyak digunakan dalam statistika karena standar deviasi melibatkan semua nilai data serta merupakan bentuk linear dan selalu positif. Variansi adalah rata-rata kuadrat selisih atau kuadrat simpangan dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Varians untuk simpel disimbolkan dengan S kuadrat. Rumus variansi data yang sudah dikelompokkan ada di bawah. Rumus simpangan baku untuk data yang sudah dikelompokkan ada S sama dengan akar S kuadrat. Yang D, jangkauan antar kuartil dan jangkauan persentil. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Jangkauan antar kuartil dinamakan juga rentang antar kuartil atau hamparan. Jangkauan antar kuartil dinyatakan dengan huruf H. Jangkauannya merupakan selisih antara kuartil atas Q3 dan kuartil bawah Q1. H sama dengan rumus jangkauan antar kuartil yaitu H sama dengan Q3 min Q1 dikurangi Q1. Contoh soal dari data 6, 6, 7, 9, 13, 16, 20, seberapa nilai jangkauan antar kuartil. Tentukan terlebih dahulu nilai
Q1, Q2, dan Q3. Dari data tersebut diperoleh Q1 sama dengan 6, Q2 sama dengan 9, dan Q3 sama dengan 16. H sama dengan Q3 dikurangi Q1. H sama dengan 16 kurangi 6 sama dengan 10. Persentil adalah istilah dalam statistika untuk membagi kelompok data menjadi 100 bagian yang sama rata. Jadi terdapat 99 nilai persentil yang membagi data menjadi 100 bagian. Persentil biasa dilambangkan dengan huruf P. Rumus persentil data tunggal. P, I sama dengan I dalam kurung buka, N plus 1 dalam kurung tutup per 100. Rumus persentil data berkelompok PI sama dengan TB plus I dalam kurung buka I per 100 N min FK per FI dalam kurung tutup P. Yang selanjutnya adalah dispersi relatif atau perbandingan, yaitu membandingkan data masa lampau dengan data yang sekarang. Nah, salah satu caranya adalah bisa menggunakan rumus sebagai berikut. KV sama dengan 5 per X sama kali 10%. KV ini merupakan singkatan dari koefisien variasi. Contoh soalnya adalah seperti ini. Untuk melihat tingkat kemampuan karyawan yang masuk tahun lalu dengan tahun sekarang, manajer personalia memeriksa hasil tes masuk yang dilakukan oleh perusahaan. Tahun lalu nilai tes masuk menghasilkan rata-rata skor 6 dan simpangan bakunya adalah 0,6 dengan skala skor maksimumnya adalah 10. Sedangkan tahun ini rata-rata skornya adalah 70 dan simpangan bakunya adalah 0,7 dengan skala skor maksimum 100. Sekarang dari nilai absolutnya ya, jelas nampak bahwa simpangan baku itu nilainya lebih besar dibanding tahun lalu ya. Kalau yang simpangan baku itu sekarang itu nilainya 0,7, lebih besar daripada tahun lalu, yaitu 0,6. Akan tetapi secara relatif dapat dilihat bahwa karyawan yang diterima tahun sekarang nilai-nilainya itu lebih seragam dibandingkan dengan karyawan yang diterima tahun lalu. Jika dikaitkan dengan skala skor yang digunakan, pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat membandingkan kedua hasil ini secara relatif. Sekarang penyelesaiannya. Nilai tes tahun lalu sama dengan koefisien variasinya adalah 0,6 per 6 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 10%. Sedangkan untuk nilai tes tahun sekarang, koefisien variasinya adalah 0,7 per 700 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 1%. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ternyata dari sisi dispersi relatif nilai tes tahun sekarang hanya 1/10 dari tes tahun lalu. Artinya apa? Nilai tes tahun sekarang jauh lebih seragam dibandingkan tes tahun lalu. Sekarang adalah pembekuan nilai ya. Dalam berbagai kasus, seringkali kita itu dihadapkan dengan berbagai persoalan. Bagaimana caranya membandingkan dua pengamatan atau keadaan yang berasal dari dua distribusi yang berbeda. Selain itu, masalah yang lain yang memungkinkan menjadi kendala adalah perbedaan dari satuan pengukuran yang diambil. Untuk memecahkan masalah seperti ini, maka kita perlu melakukan dengan pembekuan terhadap nilai data atau pembekuan nilai ya. Nah, hakikat dari pembekuan nilai ini adalah menghitung nilai baku dengan menggunakan transformasi. Rumusnya adalah sesuai yang tertera di bawah ini beserta keterangannya.
Selanjutnya adalah contoh dari pembekuan nilai. Sebuah perusahaan bertaraf internasional memiliki agen-agen penjualan di berbagai negara. Rata-rata penjualan para salesman di Eropa adalah $3,500 per bulan dengan simpangan bakunya $300. Sedangkan di Indonesia, penjualan salesman adalah 5.000 dengan simpangan baku 750.000. Mr. Jones adalah salah satu seorang penjual yang berasal dari Inggris yang memperoleh nilai hasil penjualan senilai $3,900. Sedangkan Margono menghasilkan 7 juta, yang mana dari kedua penjualan ini yang dapat dikatakan berhasil. Jadi pertanyaannya adalah, perbandingannya adalah yang mana dari penjual kedua penjualan ini berhasil, yaitu Margono dan Mr. Jones. Sekarang penyelesaiannya adalah untuk Mr. Jones, rumusnya masih sama menggunakan rumus yang pada slide sebelumnya tadi, yaitu 3.900 dikurangi 3.500 per 300, maka sama dengan 1,33. Untuk Margono masih sama rumusnya menggunakan rumus yang tadi, yaitu 7 juta dikurangi 3.500 per 750.000, maka hasilnya adalah 2,67. Nah, dari hasil di atas menunjukkan bahwa penjualan Mr. Jones adalah 1,33. Itu di atas nilai rata-rata ya. Sedangkan Margono 2,67 di atas nilai rata-rata. Ini berarti dapat disimpulkan bahwa Margono menghasilkan tingkat penjualan yang lebih baik daripada Mr. Jones. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.